Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Agustiawan. Saya mahasiswa pendidikan fisika UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mencoba menjelaskan, yaitu yang pertama, buktikan bahwa jumlah sistem dengan probabilitas konfigurasi maksimum statistik Maxwell-Boltzmann adalah NS sama dengan GS E pangkat alpha plus beta E. Yang pertama, sekarang kita mencari konfigurasi yang memiliki probabilitas kemunculan paling besar. Kita menganggap bahwa konfigurasi yang dibentuk oleh sistem dalam assembly yang menghasilkan makroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum tersebut. Cara yang dilakukan adalah mencari kumpulan sedemikian sehingga W maksimum, tetapi karena W merupakan perkalian sejumlah faktor, maka akan lebih mudah jika kita memaksimalkan. Karena jika maksimum maka W pun maksimum, maka kita peroleh dari ln W sama dengan ln N faktorial ditambah ln penjumlahan total dari S sama dengan 1 sampai N sampai M dikali GS pangkat NS per NS faktorial. Nah, setelah itu teman-teman bisa kita langsung jabarkan menjadi seperti ini dan akan menghasilkan ln N faktorial plus sigma dari S sama dengan 1 sampai ke M dikali NS ln GS min ln NS faktorial. Karena baik N maupun merupakan NS bilangan-bilangan yang sangat besar, maka untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan pendekatan Stirling sebagai berikut. Nah, bisa dilihat teman-teman seperti ini. Sehingga kita dapatkan bentuk aproksimasi seperti ini. Dengan demikian, diferensian dari ln W menjadi delta Kronecker ln N yang dijabarkan sehingga menjadi seperti ini, di mana penjumlahan sistem dari delta Kronecker N ln N itu sama dengan 0 dan kita jabarkan dan akan menghasilkan sigma dari S sama dengan 1 sampai dengan M ln GS per NS delta Kronecker NS. Nah, setelah itu, karena kita harus menerapkan syarat batas kekalahan energi dan jumlah partikel, maka solusi untuk NS dicari dengan menerapkan perkalian Lagrange sebagai berikut: delta Kronecker ln W plus alpha delta Kronecker N ditambah beta delta Kronecker U, dan kita substitusi di mana persamaan 2.4 dan 2.5 merupakan penjumlahan sistem dan 2.8 ke dalam persamaan 2.9 diperoleh seperti ini teman-teman. Sigma dari S sama dengan 1 sampai dengan M ln GS per NS delta Kronecker NS ditambah alpha sigma S sampai sama dengan 1 sampai ke M dikali delta Kronecker NS ditambah beta sigma S sama dengan 1 sampai ke M dikali ES delta Kronecker NS sama dengan 0, yang dapat disederhanakan menjadi seperti ini teman-teman. Sigma S sama dengan 1 sampai dengan M dikali ln GS per NS ditambah alpha plus beta ES dikali delta Kronecker NS sama dengan 0. Karena kondisi ini berlaku untuk nilai NS berapapun, maka harus terpenuhi, menjadi ln GS per NS ditambah alpha plus beta ES sama dengan 0, di mana ln GS per NS yang alpha plus beta ES kita pindah ruaskan teman-teman menjadi min alpha min beta ES sama dengan GS per NS sama dengan E dikali min alpha min beta ES, yang menghasilkan ungkapan untuk NS sebagai berikut: NS sama dengan GS alpha ditambah beta ES, atau sama dengan beta sama dengan NS sama dengan GS E pangkat alpha min beta ES, di mana ini merupakan persamaan dari statistik Maxwell-Boltzmann. Setelah itu, ya, teman-teman, yang kedua, buktikan bahwa beta sama dengan min per KT, di mana kita menentukan beta dari energi rata-rata, yaitu cara lain menentukan parameter beta adalah menggunakan konsep energi rata-rata yang diturunkan teori kinetik gas ideal. Satu atom atau molekul gas yang hanya melakukan gerak translasi dalam 3 arah koordinat ruang memiliki energi kinetik rata-rata E sama dengan 3/2 kT. Dengan T suhu mutlak dan konstanta Boltzmann, kita bisa mendapatkan energi rata-rata tersebut dengan menggunakan konsep kerapatan keadaan yang telah kita pelajari pada bab terdahulu.
Mari kita lakukan di sini. Kita sudah menentukan jumlah partikel yang berada dalam jangkauan energi antara E sampai E plus dE adalah NE sama dengan 2 pi VB 2M pangkat 3/2 E alpha plus beta E dikali E pangkat setengah dE, di mana energi rata partikel dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini teman-teman. E sama dengan integral 0 sampai tak hingga NE per integral dari 0 sampai tak hingga NE dikali DE. Setelah itu tinggal kita jabarkan teman-teman sehingga menjadi sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat B E dikali E pangkat 3/2 DE per integral dari 0 sampai tak hingga BE dikali E pangkat setengah DE. Setelah itu mari kita selesaikan integral pada persamaan 4.25 dengan melihat pembilang terlebih dahulu. Untuk menyelesaikan integral tersebut kita misalkan E pangkat beta E dE sama dengan dx, E pangkat 3/2 sama dengan Y. Dengan melakukan integral pada dua sisi persamaan 4.26 diperoleh X sama dengan 1 per beta E BE, dan dengan melakukan diferensial pada persamaan 4.26 maka diperoleh DY sama dengan 3/2 E pangkat setengah DE. Selanjutnya kita menemukan aturan rantai untuk integral Y dx sama dengan XY min integral X dy. Dengan aturan ini maka kita dapat menulis bagian pembilang persamaan 4.25 sebagai seperti ini teman-teman, dan menghasilkan hasil yang seperti ini. 1 per beta dikali E pangkat beta dikali tak hingga pangkat 3/2 dikurang 1 per beta dikali E pangkat beta dikali 0 dikali 3/2 dikurang 3/2 beta dikali integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat setengah dikali E pangkat beta E dE. Karena B negatif maka E pangkat B pangkat beta dikali tak hingga pangkat 3/2 menuju ke 0 lebih cepat daripada membesarnya tak hingga pangkat 3/2, sehingga perkalian E pangkat beta dikali tak hingga menuju ke 0 dengan sifat ini, maka suku pertama di sisi kanan persamaan 4.27 yaitu yang berada di kurung siku nilainya 0. Dan integral pembilang di persamaan 4.25 menjadi integral dari 0 menuju tak hingga E beta E dikali E pangkat 3/2 dE sama dengan min 3/2 beta integral dari 0 menuju tak hingga sampai setengah pangkat E beta E dE. Setelah itu substitusi persamaan 4.28 ke dalam persamaan 4.25 didapatkan energi rata-rata sistem menjadi E sama dengan min 3/2B, dimana ini tinggal kita substitusikan saja teman-teman. Karena energi rata-rata ini harus sama dengan 3 kT/2, maka min 3/2 beta sama dengan 2 kT min 2, sehingga diperoleh untuk ungkapan untuk beta min 1 per kT bahwa persis sama dengan persamaan 4.3. Hasil ini pun membuktikan bahwa K benar-benar merupakan konstanta Boltzmann karena berasal dari ungkapan energi rata-rata sistem. Setelah itu teman-teman, yang terakhir membuktikan bahwa alpha sama dengan ln dikali n per VB dikali 2 pi MKT pangkat 3/2. Dengan menentukan parameter alpha, setelah mengetahui ungkapan untuk GS, kita siap menentukan parameter pengalih Lagrange alpha. Kita mulai dari hubungan NS sama dengan GS E alpha plus beta ES. Selanjutnya, kita lakukan penjumlahan untuk semua S yang mungkin, di mana sigma S NS sama dengan sigma S GS E pangkat alpha plus beta ES sama dengan E pangkat alpha dikali sigma S GS E pangkat BE di pangkat beta E. Penjumlahan dari ruas kiri adalah jumlah total sistem. Jadi N sama E pangkat alpha sigma S GS E pangkat beta S. Mari
kita fokuskan pada suku penjumlahan di ruas kanan persamaan 4.29. Kita ganti dengan bentuk kontinu yang diberikan oleh persamaan 3.13. Penjumlahan selanjutnya diganti dengan integral pada semua jangkauan energi yang mungkin, yaitu dari sampai GS E sama dengan 0, E sama dengan tak hingga. Bentuk integral yang dimaksud adalah seperti ini teman-teman. E sama dengan E pangkat alfa dikali integral dari 0 menuju tak hingga dikali 2 pi VB dikali 2M pangkat 3/2 E pangkat beta E dikali E pangkat setengah DE sama dengan 2 pi VB dikali 2M pangkat 3/2 dikali E pangkat alfa dikali integral dari 0 menuju tak hingga dikali E dikali beta E dikali E pangkat setengah DE. Untuk menyelesaikan integral 4.3, mari kita mendefinisikan beta E sama dengan min Y sehingga E sama dengan min YB. Setelah itu, teman-teman kita turunkan menjadi DE sama dengan min 1 per beta B DY dan E pangkat setengah sama dengan min YB min Y beta pangkat 1/2 sama dengan min 1 per beta pangkat 1/2 dikali Y pangkat 1/2 dengan substitusi persamaan 4.31A sampai 4.131 C, maka suhu integral di ruas kanan menjadi 4.30 menjadi integral 0 menuju tak hingga E beta E dikali E pangkat setengah DE sama dengan integral 0 menuju tak hingga E min Y dikali min 1 per beta min setengah Y pangkat min setengah min 1 per beta DY sehingga menjadi min 1 per beta pangkat 3/2 integral dari 0 menuju tak hingga E pangkat min Y pangkat setengah DY sama dengan min 1 per beta pangkat 3/2 gamma 3/2, dimana adalah fungsi gamma dapat dibuktikan secara analitik walaupun agak panjang dan juga sudah ditabelkan bahwa sehingga integral dari 0 menuju tak hingga E beta E dikali E pangkat setengah DE dikali min 1B min 1 per beta pangkat 3/2 dikali akar dari pi per 2. Akhirnya substitusi persamaan 43.2 ke dalam 43.30 diperoleh N 2VB dikali 2M pangkat 3/2 E pangkat alfa dikali min 1 per beta pangkat 3/2 dikali akar pi per 2. Karena kita sudah membuktikan beta sama min 1 per kT, maka N sama dengan 2VPB dikali 2M pangkat 3/2 E alfa kT pangkat 3/2 dikali 2 dikali pi per 2 sama dengan VB dikali 2 pi MKT pangkat 3/2 E pangkat alfa, sehingga parameter alfa merupakan E pangkat alfa sama dengan N per VB 2 pi MKT pangkat 3/2 atau alfa sama dengan ln N per VB 2 pi MKT 3/2, dimana kita tahu eksponen turunan itu yaitu ln teman-teman. Sehingga saat ini kita sudah lengkap menentukan parameter fungsi di distribusi klasik yang semula merupakan pengalih Lagrange yang diperkenalkan untuk memperhitungkan jumlah partikel konstan dan energi total konstan. Sekian teman-teman penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.